Tadi di sini itu sempat menyentuh 2,5 volt saja, dan ini sekarang 2,69. Jadi kemungkinan sel inilah tadi yang menyebabkan BMS-nya protek. Jadi dari pengujian ini terjawab juga ya kenapa sel baterai saya tidak balan. Jadi memang dari sini bisa disimpulkan untuk sel ini sudah mulai turun performanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya penasaran dengan baterai Levo 4 yang sudah saya gunakan kurang lebih 3 tahun ke belakang. Jadi perlu rekan-rekan ketahui juga, baterai Levo 4 ini adalah baterai buatan tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kapasitas dari baterai Levo 4 yang sudah saya gunakan. Jadi nanti hari ini kita akan isi baterai ini hingga penuh terlebih dahulu. Dan nanti setelah penuh kita akan coba lakukan pengurasan. Kira-kira apakah baterai ini masih bagus atau tidak, nanti kita bisa lihat dari hasil pengurasannya ya. Jadi nanti kita akan ukur dapat berapa kWh untuk baterai Levo 4 80 ampere 24 volt dengan usia 5 tahun. Nah, saat ini masih proses pengecasan. Akan saya tunjukkan juga ke rekan-rekan. Hari ini itu hari Kamis ya, tanggal 5 Mei 2024, sekitar jam 7.48 ya. Dan pengecasan sudah masuk sekitar 5,2 ampere. Jadi nanti untuk memulai uji kapasitas, kita akan cas dulu sampai voltase floating di 29,2. Jadi mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus ya. Kalau kita lihat di luar cukup terik, jadi mudah-mudahan sampai siang sudah penuh. Jadi proses uji kapasitas bisa segera kita mulai. Oke, jadi karena hari ini cukup mendung ya, jadi sekitar jam setengah 3 baru floating di 29 volt. Jadi dari 40% tadi itu pengecasan sekitar 1,4 kWh ya. Jadi harusnya dengan pengecasan segini dari 40%, baterai termasuk normal ya, karena kapasitas maksimal baterai saya itu hanya sekitar 1,9 kWh. Jadi selanjutnya saya akan mulai proses pengujian baterai ini. Jadi kita mulai dari posisi 580,27 kWh. Jadi nanti kita akan lihat setelah kita kuras kira-kira berapa isi dari baterai ini. Jadi saya akan nyalakan dulu inverternya. Oke, inverter sudah nyala. Beban saya seperti biasa stabil di 56 watt. Nah, selanjutnya ini akan saya matikan pengisian dari panel surya. Jadi seperti ini. Dari panel surya sudah tidak ada pengecasan. Kita akan mulai proses dicas selama beberapa jam ke depan. Nanti kita akan lihat bersama-sama hasil akhirnya berapa kapasitas dari baterai Levo 4 yang sudah berusia kurang lebih 5 tahun ini. Jadi dengan pertimbangan kalau saya pakai beban hanya 70 watt terlalu lama, jadi saya sudah menambahkan beban ya. Jadi sekarang sudah berkisar di sekitar 120 watt. Jadi inputnya 120 watt, kemudian di outputnya sekitar 106,6 ya, atau 0,5 watt. Jadi harapannya dengan pengurasan seperti ini akan habis sekitar 15 jam kalau kapasitasnya benar-benar di kisaran 1,9 kWh. Cuma di sini saya tidak akan secapek
project ringan kemarin ya, jadi ditungguin setiap jam dipantau. Ini akan saya biarkan saja mungkin sampai besok subuh, baru kita akan cek kembali kira-kira berapa yang terpakai dari baterai full sampai nanti kita lihat di batas bawahnya ya. Nggak tahu nanti apakah mau saya kuras sampai 20% atau sampai habis, kita lihat besok pagi. Jadi kalau dikuras disisain 20% itu masih sekitar 1,5 kWh. Kalau full itu bisa sampai 1,9 kWh. Cuma kita lihat besok pagi kita mau kuras sampai seberapa. Yang jelas posisi saat ini sekitar segini ya. Sudah 580,3 kWh. Oke, sekarang sudah jam setengah 11 malam dan kita lihat di sini pengurasan baru sekitar 1060 Wh atau sekitar 1,06 kWh. Jadi kita akan tunggu sampai pagi nanti kira-kira dengan beban segini ya, ini sudah mulai berkurang bebannya. Mungkin nanti tinggal 60 watt saja karena tinggal dispenser saja yang akan dinyalakan sampai pagi. Kira-kira sampai besok pagi dapat berapa WH dan apakah baterai sudah habis atau belum, kita akan lanjut nanti videonya di besok pagi ya. Oke, jadi setelah saya coba saya nyalakan semalaman ya, saya kuras. Ini sudah pagi dan posisinya sudah di 24,4 volt. Jadi saya akan putuskan hanya akan saya kuras 90% saja. Jadi nanti saya kuras hingga voltase 24 volt. Nah, kalau secara hitungan 90% itu harusnya dapat sekitar 1,7 kWh. Nah, ini dari posisi kemarin kan 580,27, sekarang sudah 581,85, jadi sudah hampir dapat 1,6 kWh. Nah, ini tinggal tersisa 4 volt, apakah sanggup mengejar 100 Wh ya. Kalau bisa berarti baterai ini masih bagus 100%, tapi kalau tidak sampai berarti sudah mulai berkurang performanya. Jadi kita akan tunggu lagi beberapa saat. Saya masih menggunakan beban yang sama sekitar 63 watt. Jadi secara voltase di input 24 volt, di LVD juga 24 volt ya, sama. Kemudian nah, ini yang agak beda di SCC ya. SCC terbaca 24,6. Cuma ini masih belum saya nyalakan, jadi belum ada pengecasan seperti ini ya. Jadi masih mati posisi dari input panel surya. Tinggal kita tunggu beberapa saat lagi, nanti kita akan lihat berapa hasil akhir dari baterai yang sudah berumur 5 tahun ini. Oke, jadi pengujiannya sudah selesai ya ini. Jadi posisi terakhir tidak mau saya kuras hingga 24 volt. Jadi ini sudah berhenti di 24,2 volt karena BMS nya sudah protect ya. Jadi ada satu sel yang sudah drop sampai 2,5 volt tadi. Jadi kalau kita lihat di sini posisi terakhir KWH nya di sini tercatat 581,87 dan posisi kemarin itu 580,27. Jadi hanya menghasilkan sekitar 1,6 kWh saja ya. Jadi dengan angka segitu kira-kira itu baterai sudah terkuras. Ini kalau 24,2 itu sekitar 88% lah. Jadi kalau 24 tadi kan 90%. Nah, ini karena 24,2 jadi mungkin sekitar 88%. Itu hanya menghasilkan 1,6 kWh saja. Jadi ini mau dipasangkan tidak bisa karena emang ada BMS-nya dan BMS-nya sudah protect. Nah, kalau kita hitung 88%-nya itu udah harusnya sekitar
1,689. Cuma ini hanya 1,6. Nah, ini kalau kita hitung lagi ya, jadi hasil 1,6 kWh itu kita bagi dengan seharusnya 1689. Itu dapatnya sekitar 94,7%. Jadi bisa dibilang performa baterai saya itu tinggal 94,7% saja. Cuma saya akan ukur lagi ya, dari angka segini ini sebenarnya apakah memang semua sel saya yang rusak, semua sel baterai saya yang rusak, atau hanya satu atau dua sel saja. Jadi saya akan tunjukkan ke rekan-rekan, sebenarnya itu yang rusak itu tidak semuanya ya. Jadi saya tadi sudah sempat ngecek, untuk sel yang pertama ini masih bagus karena hasilnya sekitar 3,19. Yang kedua juga masih bagus, 3,11. Ini pun juga sama. Nah, tadi di sini itu sempat menyentuh 2,5 volt saja, dan ini sekarang 2,69. Jadi kemungkinan sel inilah tadi yang menyebabkan BMS-nya protek. Untuk sebelumnya juga ini sudah hampir drop juga ya, sudah 2,76. Yang ini masih bagus. Nah, ini juga sudah mulai ya, sudah 2,86. Yang ini 3,24. Jadi dari sini bisa disimpulkan untuk sel ini sudah mulai turun performanya. Dan ini juga sudah akan segera menyusul, ini pun sama. Untuk yang 4 lainnya itu masih bagus. Jadi disinilah keuntungan kalau rekan-rekan menggunakan baterai level 4 ya. Jadi kalau ada sel yang rusak itu tidak perlu beli semua baterainya. Jadi cukup mengganti saja sel yang rusak, itu sudah kembali ke 100%. Cuma kalau kita hitung-hitungan 94% itu menurut saya sih masih bisa diterima ya. Jadi belum benar-benar rusak, karena ini pun sebenarnya masih bisa kita pakai. Jadi hanya berkurang sedikit sebenarnya sih. Harusnya 1,689, tadi cuma dapat 1,6 kWh. Jadi turunnya masih sedikit lah, hanya sekitar 6%. Jadi masih bisa ditoleransi. Jadi saya tidak akan buru-buru mengganti sel ini, saya masih akan pakai terus. Mungkin nanti sampai turun hingga ke 80%-an baru saya ganti yang dua sel ini, mungkin 3 dengan yang ini. Oh ya, jadi angka 94 yang saya maksud di sini itu angka pendekatan rata-ratanya. Kenapa saya pakai pendekatan rata-rata? Karena kalau kita lihat tadi ya, yang dua ini itu sebenarnya masih di voltasenya di kisaran 3,25. Itu secara tabel itu masih berisi sekitar 40%. Sedangkan yang 3 ini di kisaran 311 sampai 319 itu sudah di kisaran 15%. Baru yang 3 ini ya yang sudah mendekati 10%. Nah, karena semua sel ini tidak sama voltasenya, saya ngitungnya pakai pendekatan rata-rata, makanya ketemu angka 94% tadi. Jadi kalau ada yang debat, lo harusnya nggak begitu ngitungnya, itu karena memang selnya tidak sama. Jadi saya tidak bisa menghitung secara pastinya. Jadi dari pengujian ini terjawab juga ya kenapa sel baterai saya tidak balan. Jadi memang karena ada beberapa baterai yang performanya tidak sama ya, jadi sudah mulai turun. Jadi itulah kenapa beberapa kali baterai saya harus dilakukan balancing ulang. Nah, kalau kemudian bicara kembali ke kapasitas baterai, kan seharusnya baterai ini kan 1,92 kWh ya. Cuma di sini saya hanya menyimpan sekitar 1,6 yang bisa saya pakai. Nah, itu karena kembali lagi ke posisi baterai sel yang tidak sama tadi ya. Jadi BMS ini akan protek ketika ada salah satu sel yang sudah menyentuh angka 2,5 volt. Jadi meskipun bisa dibilang ini habis, tapi nggak benar-benar habis ya, karena yang saya bilang tadi di sini ada 40%, di sini ada 15%-an. Jadi tidak benar-benar habis. Makanya kita tidak bisa menghitung secara menyeluruh sampai benar-benar kosong baterai ini.
Jadi kembali ke sudut pandangnya ya, jadi mau menghitung dari sudut pandang mana. Kalau dari kapasitas, jelas ini sudah turun jauh kalau kita bicara dengan kapasitas maksimalnya. Cuma perlu diketahui juga bahwa kalau rekan-rekan menggunakan baterai level 4 itu, untuk amannya itu tidak boleh dikuras di atas 80%. Jadi kalau rekan-rekan menggunakannya hingga melebihi 80%, itu akan mengurangi jumlah siklus charging dari baterai ini sendiri. Nah, di sini karena saya pengen baterai ini awet, makanya saya menjaga tidak akan saya kuras melebihi dari 80%. Jadi tujuannya biar siklus charging saya bisa nambah dan baterai ini bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk vlog hari ini. Jadi bisa disimpulkan dari hasil pengujian dari kemarin, performa baterai saya sudah tidak 100% lagi. Jadi karena ini baterai sudah 5 tahun, jadi menurut saya sudah wajar lah, sudah turun sampai segitu. Dan saya sendiri pun juga sudah menggunakannya kurang lebih selama 3 tahun. Dan untungnya sekali lagi ya, ini tidak benar-benar rusak. Ini masih bisa saya pakai karena turunnya tidak terlalu banyak. Dan bahkan bisa juga dibilang ini masih normal ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya hanya menggunakan di 80% saja. Dan 80%-nya itu dari kapasitas baterai sekitar 1,536 kWh. Jadi dengan angka segini secara penggunaan harian ini tidak akan terlalu berpengaruh, karena memang saya tidak akan menguras melebihi dari 1,5 kWh. Oke, mungkin sekian. Terima kasih buat rekan-rekan yang terus setia dan mendukung channel saya ini. Jika ada saran dan komentar, sekali lagi bisa rekan-rekan isikan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab secepatnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.